sekalian. Shalom. Sudah siap beribadah hari ini? Boleh kalau lagi bersama dengan keluarga, mari sapa, mari katakan Allah kita, Allah yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya, di rumah atau mungkin lagi di kamar, lagi sendirian ya, ada yang lagi mungkin virtual bareng teman-teman Komsel. Katakan Allah kita sudah hadir di tengah-tengah kita, amin. Mari kalau Allah kita sudah hadir, kita rayakan kehadirannya, amin. Tuhan telah datang dalam semarak kemegahannya. Sebagai pahlawan Dia beri kemenangan. Bersoraklah semua bangsa dan angkat pujian bagi Raja, kemuliaan, segala hormat dan kuasa. Semua makhluk kan bersujud sebagai pahlawan Dia beri kemenangan. Bersoraklah semua bangsa dan angkat pujian bagi Raja, kemuliaan, segala hormat dan kuasa. Semua makhluk kan bersujud menyembah di hadapan tahta Allah semesta. Bagi kami, haleluya. Semua makhluk kan bersujud menyembah di hadapan tahta Allah semesta. Setiap lidah kan mengaku Kau Tuhan, sebab Kau tak ubah rata. Ini menjadi tarian dan pujian, pengagungan hanya bagi Kau Tuhan. Semua makhluk kan bersujud menyembah di hadapan tahta Allah semesta. Setiap lidah kan mengaku Kau Tuhan, sebab Kau tak ubah ratapan. Ini menjadi tarian dan pujian, pengagungan hanya bagi Kau Tuhan selamanya. Selamanya, sampai selamanya. Kau layak Tuhan penyembah pujian, tinggi namamu dipuji, sorak bagi kemenanganmu. Ini dasar dari yang kami harapkan dalam Engkau. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan
menyatakan kebesaran, memuji dan menyembah Engkau. Kau layak Tuhan, terima sembah kami. Oh, Kaulah Tuhan kami yang besar. Segenap jiwa kami, segenap hati kami memuji Engkau Tuhan. Thank you God. My Jesus, my Savior, oh, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kau penghibur, pelindung, menara
Langit dan bumi boleh berlalu, tapi Engkau dan firman-Mu akan tetap sampai selama-lamanya. Daging dan hati kami boleh habis lenyap Tuhan, tapi Engkau tetap menjadi bagian kami dan Allah kami sampai selama-lamanya. Tidak ada janji seperti yang ada padamu. Engkau tidak pernah berhutang, Engkau tidak pernah berbohong Tuhan. Engkau Allah yang menepati perkataan-perkataan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau belajar percaya dan menyembah Engkau dalam segala situasi Tuhan. Kami tetap percaya, kami tetap mengasihi Engkau, kami tetap menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus setiap kita yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera, salam sehat selalu buat kita semuanya dimanapun berada. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah memuji nama Tuhan, sudah menyembah Tuhan, tiba saatnya juga kita mau mendengarkan firman Tuhan, mau bertumbuh di dalam Injil Kerajaan Allah. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya kasih tema, judulnya untuk firman Tuhan hari ini yaitu Pentakosta dalam komunitas kerajaan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Pentakosta itu berasal dari kata atau bahasa Yunani yaitu Pentekoste, ya, artinya hari-hari ya atau ke-50 gitu ya, atau hari raya 7 minggu yang memperingati peristiwa, ya, memperingati peristiwa di mana dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Nah, pada hari Pentakosta tersebut Roh Kudus dicurahkan sesuai dengan yang dijanjikan Yesus sesudah kenaikannya ke surga. Sehingga saat itu murid-murid Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Itulah peristiwa Pentakosta yang terjadi dalam Perjanjian Baru. Namun, ya, kita akan melihat terlebih dahulu atau Pentakosta di dalam Perjanjian Lama. Ternyata Bapak Ibu, Pentakosta bukan hanya ada di dalam Perjanjian Baru, ternyata Pentakosta juga sudah ada di dalam Perjanjian Lama sebelumnya. Ya, cuman mungkin kita belum pernah dengar. Nah, hari ini kita akan dengar Pentakosta dalam Perjanjian Lama. Yang pertama kita harus ingat bahwa hari Pentakosta dalam Perjanjian Lama itu identik atau sama dengan hari pengucapan syukur Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena hari raya Pentakosta ya dalam bahasa Ibraninya itu disebut Zevaot. Zevaot ini artinya apa? Secara harafiahnya itu artinya itu minggu-minggu. Adalah sebuah hari raya untuk orang Israel ya, sebagai hari raya pengucapan syukur bagi Israel atas hasil panen gandum. Jadi setelah hasil panen gandum, mereka biasanya mengadakan hari raya ya selama 7 minggu atau 50 hari. Itu yang disebut dengan Pentakosta atau Zevaot Bapak Ibu. Ya, atas panen gandum yang sudah diberikan Tuhan kepada mereka. Nah, pesta itu dirayakan 7 minggu. Ya, dalam bahasa Yunaninya makanya disebut Pentakosta. Ya, 7 kali 7 49. Tapi biasanya di dalam hitungan Yunani itu biasa dibulatkan menjadi 50. Ya, Septuaginta juga itu diterjemahkan, Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani dengan 72 orang. Tetapi dibulatkan menjadi 70. Nah, biasanya seperti itu. Ada pembulatan-pembulatan di dalam hitungan bahasa Yunani, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Jadi pesta itu dirayakan 7 minggu ya, atau ke-50 setelah hari Paskah Bapak Ibu Saudara sekalian. Paskah juga di dalam Perjanjian Lama sudah ada, bukan hanya milik Perjanjian Baru ya. Sebab itu juga dikenal dengan nama Hari Raya 7 Minggu. Ya, di Ulangan 16 ayat 10 ya dikatakan demikian. Ulangan 16 ayat 10 Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu bisa buka Alkitab di rumah masing-masing ya. Ulangan 16 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar
persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah, jadi dalam perjanjian lama pun Bapak Ibu Saudara sekalian, Pentakosta sudah diperingati, yaitu apa? Hari raya pengucapan syukur. Jadi hari raya Pentakosta itu identik atau sama dengan hari pengucapan syukur atas berkat Tuhan ya, yang sudah memelihara hidup bangsa Israel dan tentunya juga bangsa Indonesia ya, termaksud Anda dan saya. Tuhan sudah memeliharanya. Untuk itu kita harus mengucap syukur buat apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu dan dalam hidupku. Nah, orang-orang yang bersungut-sungut ya, apalagi orang-orang yang bersungut terus-menerus, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah orang yang jauh dari berkat Tuhan. Ya, dan dapat dipastikan orang tersebut tidak bisa mengucap syukur. Ya, orang yang bersungut-sungut tentu tidak bisa mengucap syukur, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Dan tidak pernah ada hari raya Pentakosta dalam hidup orang tersebut. Maksudnya orang yang selalu dirudung sungut-sungut, tidak mungkin ada ucapan syukur, Bapak Ibu. Tetapi sebaliknya, orang yang selalu mengucap syukur, pasti ada kekuatan dan berkat Tuhan yang menyertainya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang mengucap syukur adalah salah satu ciri dari seorang warga kerajaan Allah. Ya. Ciri dari komunitas kerajaan Allah yaitu mengucap syukur, Bapak Ibu, bukan bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu ciri daripada komunitas kerajaan kegelapan. Tetapi ciri daripada komunitas kerajaan Allah yaitu mengucap syukur. Orang yang mengucap syukur senantiasa pasti memiliki manusia roh yang kuat, Bapak Ibu. Tidak mudah terombang-ambing oleh masalah kehidupan apapun juga. Dia mempunyai manusia roh yang kuat karena apa? Karena dia mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Atas masalah apapun yang terjadi, kalau orang itu mengucap syukur, maka tentu saja rohnya itu makin hari makin kuat, Bapak Ibu. Ya, saya ingat pepatah Jawa yang selalu berkata apa? Katanya untung terus, Bapak Ibu. Ya, misalnya kayak gini ya, jika kaki satu kejebur ke selokan, ke got ya, seperti yang belum lama ini viral ya kejeblos ke dalam got ya. Saya pakai ini bukan untuk menjelekkan ya Bapak Ibu, bukan untuk membuli, tetapi kasih contoh aja kan, kalau contoh yang viral orang bisa lebih ngerti ya. Misalnya dia kejebur ke got gitu ya. Kalau buat orang Jawa, satu kaki kejebur got, dia tidak ngedumel, tidak berkeluh kesah. Selalu dia bilang apa? Untung cuma satu yang kejebur, enggak dua-duanya gitu ya. Kalau misalnya tangannya juga terluka satu, dia bilang apa? Untung cuma tangan kanan yang terluka, tangan kiri enggak. Selalu untung terus, Bapak Ibu. Kalau orang hidupnya untung terus, pasti dia mengucap syukur. Betul enggak Bapak Ibu ya? Jadi pepatah ini bukan pepatah ya, suatu kebiasaan atau apa ya. Jadi selalu mengucap syukur, Bapak Ibu sekalian ya. Tidak sungut-sungut ya. Nah, dalam perjanjian lama, ya, bangsa Israel selalu saja dirudung dengan sungut-sungut. Sewaktu diperbudak oleh bangsa Mesir, mereka bersungut-sungut. Mereka berdoa, aduh Tuhan, dijadiin budak, nggak enak di bangsa di negara Mesir ini nggak enak Tuhan. Tuhan tolong lepaskan kami terus ya. Akhirnya Tuhan kirim Musa ya untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ya. Setelah dibebaskan, apa yang terjadi? Ya sama ya, sungut-sungut lagi. Bangsa ini selalu sungut-sungut, Bapak Ibu. Ya, bersungut-sungut. Sudah dilepaskan. Nah, dalam perjalanannya keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, mereka selalu bersungut-sungut. Misalnya saja dalam makanan, ya. Wah, begitu mereka keluar, mereka teringat lagi akan kisahnya, kehidupannya di Mesir. Bahkan ada sebagian orang yang kalau ingin balik lagi ke Mesir, wah kalau perjalanan jauh begini nggak enak, lebih baik kita kembali ke Mesir. Mereka ingat Mesir dulu, Mesir jauh lebih baik, ya, terutama juga dalam hal makanan. Di sini nggak enak, di padang gurun kita harus jalan jauh dan berhari-hari bahkan bertahun-tahun tidak enak. Ingin kembali lagi, ya Bapak Ibu. Nah biasanya orang kan seperti itu ya. Tidak tahan uji, ingin kembali, tapi Tuhan begitu baik. Ya, melihat sungut-sungut bangsa Israel khususnya dalam hal makanan, Tuhan kirim mana dari surgawi.
Tuhan kirim mana yang enak rasanya. Kenapa saya tahu enak, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena begitu dikirimin mana surgawi, banyak orang Israel mengumpulkan sisa-sisa daripada mana itu. Meskipun kemudian jadi ulat. Tapi dari situ kita tahu mana itu enak rasanya. Kalau nggak enak nggak mungkin dikumpulin, Bapak Ibu ya. Kalau nggak enak rasanya pasti dibuang gitu. Tapi itu enak rasanya. Lebih enak dari makanan di Mesir. Saya bisa pastikan analisa seperti itu karena mereka banyak yang menyimpannya. Nah, dari Tuhan kirim makanan yang begitu enak, bahkan begitu mudah diperoleh, misalnya di dalam tenda tinggal ngerogoh tangannya keluar tenda, masukin ke dalam, sudah ada mana, tinggal dia makan. Wah, mereka sebagian yang serakah kumpulin gitu ya. Tapi Tuhan tidak mau bangsa Israel serakah seperti itu ya. Tuhan mau mengajarkan bahwa berkat sehari cukuplah untuk sehari. Artinya engkau nggak usah takut akan kehidupan besok. Karena besok punya berkatnya tersendiri lagi Bapak Ibu. Nah itu yang Tuhan ingin ajarkan kepada orang Israel pada waktu itu. Dan tentunya juga sekarang Tuhan ingin ajarkan kepada kita bahwa kesusahan sehari cukuplah sehari. Berkat sehari cukuplah sehari ya. Supaya tidak menimbulkan keserakahan dan kita belajar bergantung kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi apa? Bangsa Israel sudah dicukupkan dengan makanan yang enak. Tapi setelah diberikan mana surgawi, lama-lama dia sungut-sungut lagi. Nah, bangsa ini selalu bersungut-sungut. Sudah dikasih enak, bersungut-sungut lagi. Dia bilang apa? Tuhan masa mana terus Tuhan? Ini dong gantian dong, mana nggak ada daging nih Tuhan. Di Mesir kita ada daging. Di Mesir kita ada masakan daging yang enak. Kita di sini kok mana terus? Bosen dong Tuhan, bosen. Mulai sungut-sungut lagi. Akhirnya Tuhan berbaik hati lagi. Diberikan daging. Daging apa? Burung puyuh saudara. Kenapa Tuhan berikan burung puyuh? Nah karena burung puyuh itu mudah ditangkap ya. Terus kemudian ada telur puyuhnya bergizi tinggi dan kemudian dagingnya pun bisa dimakan. Dan yang paling penting tuh burung puyuh gampang ditangkap Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba kalau Tuhan kasih burung walet. Nah nangkepnya gimana? Susah. Ya, kalaupun ketangkap dagingnya nggak ada, kecil, ya. Atau Tuhan kasih burung gereja, ya, susah, ya, tidak bisa dimakan. Tapi Tuhan begitu berbaik hati kepada bangsa Israel, Dia kirimkan burung puyuh yang gampang atau mudah ditangkap, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena dia tidak bisa terbang tinggi, ya, itu burung puyuh. Nah, setelah dikasih burung puyuh apa? Tetap saja bangsa Israel ada sungut-sungutnya terus. Misalnya apa? Di waktu siang hari dia berjalan menuju tanah perjanjian, dia bersungut-sungut lagi. Kepanasan, Tuhan panas nih ya. Di Mesir dong lebih enak, jauh lebih enak, tidak kepanasan kita. Kita jalan menuju kanan, kita kepanasan nih Tuhan. Mendengar keluh kesah seperti itu, Tuhan berbaik hati lagi. Tuhan memberikan tiang awan Bapak Ibu, supaya bangsa Israel tidak kepanasan. Tiang awan itu saya bisa analogikan, bisa samakan kalau sekarang itu AC Bapak Ibu ya. Ya AC. Ya pertanyaan saya gini, AC merek apa yang bisa menyejukkan ya 2 juta, kurang lebih 2 juta orang tanpa batas, tanpa sekat-sekat. Susah Bapak Ibu, saudara ya, bisa menyejukkan sekitar 2 juta orang tanpa sekat loh Bapak Ibu. Ya, jadi ini Tuhan tuh nggak gaptek, Tuhan tuh luar biasa Bapak Ibu. Tuhan itu canggih teknologinya, lebih canggih daripada manusia saat ini ya. Coba berapa PK yang bisa mendinginkan, menyejukkan untuk 2 juta orang tanpa sekat, tanpa pembatas ruangan. Itu Tuhan kita luar biasa. Nggak ada AC sampai sekarang, zaman sekarang pun yang sanggup mendinginkan sekitar 2 juta orang tanpa sekat-sekat ruangan. Tidak mungkin. Berarti Tuhan kita melebihi kecanggihan teknologi. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, disitulah kehebatannya Tuhan. Dikasih lagi ya. Bangsa Israel sungut-sungut dikasih lagi. Terus kemudian Bapak Ibu apa yang terjadi? Pas malam hari kedinginan, aduh Tuhan dingin nih malam hari ya kan. Selimut juga mungkin nggak ada ya, enakan di Mesir. Ada selimutnya sehingga waktu dingin kita bisa hangat badannya. Tuhan di sini nggak ada. Mendengar keluh kesah lagi, Tuhan berikan lagi ya. Yang namanya apa? Tiang api sehingga bangsa Israel pada malam hari dia tidak kedinginan. Ya, melainkan ada kehangatan,
ada tiang api. Kalau sekarang mungkin heater Bapak Ibu ya, yang untuk pemanas ruangan. Nah, betapa baiknya Tuhan terhadap bangsa Israel, ya. Sungut-sungut pun dijawab, ya. Ada sungut-sungut diberikan jawaban atas sungut-sungut itu. Tetapi bangsa ini terus hidupnya di dalam bersungut-sungut dan tidak ada pengucapan syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan, atas apa yang sudah Tuhan pelihara bagi hidup mereka. Israel seakan terbentuk sebagai komunitas yang gagal dalam mencapai apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu menjadi komunitas kerajaan Allah. Karena diliputi oleh sungut-sungut, dia tidak jadi menjadi apa yang dikehendaki Allah, yaitu menjadi komunitas kerajaan Allah. Kalau di dalam komunitas kerajaan Allah tidak ada sungut-sungut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Nah, hari raya Pentakosta atau Sevaot ini seakan-akan ingin mengingatkan bangsa Israel untuk menjadi komunitas yang selalu mengucap syukur. Ketimbang bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Dikisahkan seperti ini, ya. Saya dikisahkan Bapak Ibu Saudara suatu hari, ya. Ini soal pengucapan syukur. Dikisahkan suatu hari ada seorang raja yang sedang berburu di hutan. Nah, sesampainya di hutan ternyata ada orang di dalam istana yang mau memberontak dan ingin mengkudeta kerajaan daripada raja tersebut. Alkisah raja tersebut selamat karena pertolongan seorang pemuda miskin yang hidup di dalam hutan tersebut. Nah, karena raja sudah diselamatkan, akhirnya raja membalaslah jasa kebaikan daripada pemuda tersebut. Dia diajak di dalam kerajaannya, kemudian disekolahkan. Ya. Setelah disekolahkan, raja kemudian memberikan kepercayaan kepada pemuda tersebut, ya, menjadi seorang bendahara kerajaan. Karena dilihat pemuda ini jujur, baik hati, ya, dan mau belajar, ya, terus tahu diri, ya, tahu berterima kasih kepada rajanya, akhirnya dia dijadikan bendahara bendahara kerajaan raja tersebut. Nah, apa akibatnya Bapak Ibu? Akibatnya banyak orang yang iri, banyak pejabat-pejabat yang iri hati kepadanya dan berusaha mencari kelemahan, kekurangan daripada bendahara tersebut. Namun tidak diketemukan kekurangan atau kelemahan daripada bendahara tersebut Bapak Ibu. Sampai suatu ketika ada seseorang ya yang melihat bendahara itu keluar dari perbendaharaan raja, kerajaan atau keluar dari ruangan perbendaharaan kerajaan dengan membawa buntalan. Wah, akhirnya diamati, diintai, akhirnya ditangkap basah katanya. Bukan tangkap kering ya. Ini tangkap basah. Akhirnya ini bendahara dan barang buktinya berupa buntalan dibawa kepada sang raja. Ya, disidang. Di dalam sidang itu dituduh bahwa bendahara ini sudah tidak jujur. Dia mengambil uang setiap periksa keuangan kerajaan, dia selalu mengambil uang, dimasukkan ke dalam buntalan tersebut, buntalan pakaian. Jadi ini buktinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu dilaporkan dengan tuduhan korupsi kalau zaman sekarang ya, korupsi ya, mengambil uang daripada negara ya. Lalu dengan bersedih hati sang raja mengizinkan untuk bendahara tersebut dibawa ke pengadilan kerajaan dengan barang buktinya sekaligus untuk dimintakan pertanggungjawaban. Raja mempersilahkan sang bendahara untuk meminta satu permintaan sebelum dia dihukum mati. Nah, lalu bendahara tersebut hanya meminta satu saja, yaitu untuk dia bisa diizinkan memberikan klarifikasi. Mungkin kalau dalam Islam dikatakan tabayun. Ya. Nah, orang Kristen juga harus menanamkan ini, harus ada klarifikasi dulu sebelum menuduh, sebelum terbukti. Nah, tabayun dulu ya sebelum dia dihukum mati. Nah, Bapak Ibu, lalu dia menjelaskan bahwa buntalan yang dibawa keluar itu bukan atau tidak berisi uang, emas ataupun perak. Dia katakan demikian. Dia mempersilahkan jaksa penuntut untuk membuka buntalan tersebut, bahkan supaya raja pun melihat. Dan alangkah kagetnya semua orang, ternyata di dalam buntalan tersebut tidak ditemukan emas, perak, uang ataupun permata.
tetapi hanya sepotong baju lusuh yang sangat sederhana dan sudah penuh dengan tambalan di sana-sini. Nah, sebelum sang raja bertanya lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa bukan baru kali ini saja dia membawa buntalan tersebut. Tetapi setiap kali dia masuk ke ruang perbendaharaan kerajaan, dia selalu membawa buntalan tersebut, buntalan pakaian. Setiap kali ia menghitung kekayaan kerajaan yang penuh dengan emas, penuh perak, permata dan lain sebagainya, dia selalu membuka buntalan itu dan pakaiannya ditaruh di depan mata dia. Supaya sambil ngitung uang kerajaan, kekayaan kerajaan, dia selalu melihat apa? Melihat baju yang lusuh itu, baju yang sangat sederhana, baju yang sudah penuh dengan tambalan di sana sini. Tujuannya apa? Dia hal ini dia lakukan, katanya, saya melakukan ini supaya apa? Supaya manakala timbul niat jahat di hatinya untuk berbuat curang atau keinginan untuk mencuri, untuk memperkaya diri sendiri dengan tindak kejahatan tersebut, baju lusuh itulah yang selalu mengingatkan, ya, mengingatkan bahwa dia tidak boleh melakukan tindakan kejahatan dengan merugikan negara dan mempermalukan nama raja yang sudah menolong dia. Yang sudah mempercayakan dia, ya, yang sudah mempercayakan kekayaan kerajaan kepada dia. Dan baju lusuh inilah yang selalu membuat dia mengucap syukur atas kebaikan yang sudah diberikan sang raja kepada dia, yang sudah mengubah dia dari kemiskinan menjadi kelimpahan, dari kehinaan menjadi kemuliaan, dari orang yang sangat tidak dipandang menjadi orang yang sangat terpandang. Jadi dia mengucap syukur atas segalanya. Nah, akhir singkat cerita, Bapak Ibu Saudara sekalian, bendahara yang jujur ini, yang selalu mengucap syukur ini, dibebaskan. Dan orang yang memfitnahnya yang dihukum mati oleh sang raja, Bapak Ibu. Nah, orang yang hatinya penuh dengan ucapan syukur, Bapak Ibu, saya tekankan sekali lagi, orang yang hatinya penuh dengan ucapan syukur akan dijauhi dari niat jahat, baik dari dalam maupun dari luar dirinya. Dijauhi dari keinginan-keinginan berbuat curang. Sudah pasti Bapak Ibu, orang yang mengucap syukur itu dijauhi dari niat jahat yang ada di hatinya. Inilah salah satu nilai-nilai kerajaan Allah Bapak Ibu, yang seharusnya bisa diterapkan atau diberlakukan dalam setiap komunitas kerajaan Allah. Dalam setiap komunitas yang ada di gereja-gereja Bapak Ibu. Seharusnya dalam komunitas kerajaan Allah, tidak ada lagi istilahnya apa ya, misalnya senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, itu tidak ada lagi Bapak Ibu. Di dalam komunitas kerajaan Allah tidak ada lagi istilah senang melihat orang susah, susah lihat orang senang Bapak Ibu. Nggak ada lagi orang yang seperti itu. Jadi langkah pertama dalam penggenapan Yesaya 2 terutama ayat yang kelima adalah mengucap syukur senantiasa. Hanya komunitas yang mau dan penuh dengan ucapan syukurlah yang dapat berjalan dalam terangnya Tuhan. Sehingga manusia rohnya akan diperbaharui dari hari ke hari hingga menjadi serupa dengan Kristus. Nah, saya berharap kita semua sebagai komunitas kerajaan Allah mau mengambil keputusan untuk hidup dalam Pentakosta, yaitu mengucap syukur senantiasa. Sebab Mazmur 50 ayat 23, Mazmur 50 ayat 23 berkata, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Bahkan 1 Tesalonika 5 ayat 18 memperdengarkan suara Tuhan dengan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukurlah
senantiasa di dalam Perjanjian Lama, pengertian Pentakosta yaitu pengucapan syukur senantiasa. Nah, yang kedua Bapak Ibu, Pentakosta dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru, peristiwa Pentakosta mempunyai makna yang baru. Oleh orang Kristen, istilah Pentakosta dihubungkan selalu dengan turunnya Roh Kudus. Kita bisa baca nanti di rumah Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 11. Nah, menurut informasi dari Alkitab, murid-murid Yesus berhasil mempertobatkan 3.000 orang pada hari peristiwa Pentakosta tersebut. Dalam satu hari loh Bapak Ibu. Mungkin dalam beberapa jam saja ya, 3.000 orang. Roh Kudus bekerja dengan sangat luar biasa di antara orang percaya, komunitas kerajaan Allah. Ya. Semua orang percaya itu dipenuhi dengan Roh Kudus waktu itu. Di dalam Kisah 2 ayat 1 sampai 4a saya bacakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Dan hingga pada mereka masing-masing, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Komunitas kerajaan Allah dalam Perjanjian Baru setelah peristiwa Pentakosta adalah komunitas yang dipenuhi Roh Kudus atau terjadi aksi Roh Kudus yang menyertai orang-orang percaya. Semuanya diberikan power berupa keberanian untuk memberitakan Injil Kristus atau Injil Kerajaan Allah. Contohnya Bapak Ibu, Filipus dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 27 sampai 40, entah bagaimana tiba-tiba Alkitab menceritakan bahwa dia bisa menyusul ya kereta kuda yang ditumpangi oleh sida-sida Ethiopia. Ya, kepala perbendaharaan Sri Kandake atau Ratu Ethiopia, atau dianggapnya sida-sida ini menteri keuangan lah kalau saat sekarang ya, menteri keuangan. Dia sedang membaca kitab Yesaya yang tidak dia pahami. Tidak dia pahami, tiba-tiba Filipus datang mendekatinya, bisa muncul tiba-tiba dan kemudian diberitahukanlah tentang arti daripada kitab Yesaya tersebut. Ya, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, setelah diberitakan, dijelaskan tentang kitab Yesaya tersebut dan dia mengerti dan akhirnya memberi diri dibaptis, sida-sida ini. Nah, begitu habis dibaptis, tiba-tiba Filipus hilang lagi, dibawa oleh Roh Kudus kata Alkitab. Ya, dibawa kabur oleh Roh Kudus ke satu tempat lain. Seperti ada mesin waktu, dan tidak mungkin ada mesin waktu Bapak Ibu ya, dan tidak akan pernah ada mesin waktu seperti yang dilakukan Roh Kudus. Hilang lagi. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, daripada keajaiban daripada Roh Kudus ya yang dialami oleh Filipus dan sida-sida tersebut ya. Keajaiban terjadi dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi atau apalagi memperkaya diri sendiri. Jadi Bapak Ibu, kekuatan power itu terjadi pada saat Injil Kerajaan Allah diberitakan. Maka terjadilah keajaiban yang seperti diceritakan dalam Perjanjian Baru. Bukan hanya Filipus, keajaiban-keajaiban lain juga terjadi di dalam komunitas gereja mula-mula yang dipenuhi Roh Kudus. Misalnya saja Petrus, Bapak Ibu. Petrus sekali bicara 3.000 orang bertobat. Inilah power kekuatan dari peristiwa Pentakosta yang dipraktekkan komunitas kerajaan Allah dalam Perjanjian Baru. Jangan sebaliknya ya. Kalau Petrus katanya sekali bicara 3.000 orang bertobat, lah kita kadang-kadang ya sekali bicara 30 orang keluar dari komunitas. Ya, atau apa? Keluar dari kompak, komunitas sepakat. Atau sekali bicara orang-orang keluar dari Zoom meeting, Bapak Ibu. Tidak mau lagi ikut Zoom meeting, ya, orang Kristen katanya. Kenapa? Wah, karena bicaranya galak, pedes, ya kan? Galak banget kalau ngomong, nyakitin, nyelkit katanya. Kalau dulu ada pajangan di depan pintu, awas ada anjing galak. Ya, ini beda. Awas yang punya anjing galak, saudara ya. Jadi sangat beda ya. Misalnya lagi apa? Hutang tidak pernah mau dibayar ya. Kalau ditagih malah lebih galak dari orang yang apa?
nagih hutangnya Bapak Ibu. Ada orang yang ngasih hutang, tipu sana, tipu sini ya, fitnah sana, fitnah sini ya, istri bertaburan di sana sini, itu artinya ternak istri ya. Bahkan di perjanjian baru ada istri ternak suami Bapak Ibu ya, punya suaminya sampai 5 ya. Nah, tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu. Waktu Petrus lewat, bayangannya itu sangat diharapkan, sangat dinantikan karena bayangan Petrus diimani dapat menyembuhkan orang sakit. Ada orang yang mengatakan bayangan Petrus sembuhkan orang sakit, tapi bayangan kamu bikin orang jadi sakit. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Komunitas kerajaan Allah punya power Bapak Ibu ya, bisa menyembuhkan orang sakit, bukan malah sebaliknya bisa membuat orang jadi sakit Bapak Ibu ya. Itulah komunitas di dalam komunitas kerajaan Allah di dalam perjanjian baru Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sekarang bagaimana dengan zaman sekarang? Setelah perjanjian baru, oh ternyata masih ada Bapak Ibu ya, masih ada ya, terjadi kegerakan-kegerakannya. Misalnya apa? Di Inggris ada seorang ibu yang bernama Susanna Wesley. Ya, dia menikah dengan Samuel Wesley dan dikaruniai 16 orang anak. Tiap malam ibu saya selalu mendoakan, menumpangkan tangan anak-anaknya. Ya, dan akhirnya 2 di antara menjadi hamba Tuhan yang sangat terkenal Bapak Ibu. Yang pertama bernama John Wesley, yang kedua bernama Charles Wesley. Charles Wesley ini penggugah atau penulis lagu yang luar biasa. Ya, yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Sedangkan John Wesley ini adalah pengkhotbah yang sangat luar biasa. Seorang tokoh kebangunan rohani terbesar pada zamannya atau abad ke-18. Dari tahun 1739 sampai 1743 selama 5 tahun Bapak Ibu. Charles Wesley dan John Wesley itu memenangkan jiwa sebanyak 149.400 orang. Dalam 5 tahun. Ini lebih besar dari peristiwa Pentakosta atau gereja mula-mula yang hanya 3.000. Ini 149.400 jiwa Bapak Ibu. Inilah yang disebut komunitas sepakat antara kakak dan adik dan orang tuanya yang dipenuhi Roh Kudus sehingga dipakai Tuhan ya menjadi alat yang dahsyat memenangkan 149.400 jiwa dalam 5 tahun. Nggak mudah Bapak Ibu. Itulah power daripada komunitas yang dipenuhi dengan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, lalu bagaimana dengan komunitas Kristen yang ada saat ini dalam kaitannya dengan peristiwa hari Pentakosta? Ada orang yang bilang ini zaman Pentakosta ketiga. Harus lebih luar biasa. Ya puji Tuhan kalau itu terjadi Bapak Ibu ya. Dan memang kita harapkan. Tapi buat saya tidak ada yang namanya Pentakosta ketiga, nggak ada. Buat saya pribadi tidak ada yang namanya Pentakosta ketiga Bapak Ibu. Yang ada adalah Pentakosta senantiasa. Amin. Bukan Pentakosta ketiga ya. Kalau nanti ada ketiga nanti ada keempat. Kalau 4 ada kelima. Emang sinetron berseri nggak ada Bapak Ibu ya. Pentakosta itu harus terjadi senantiasa ya. Pentakosta atau peristiwa di mana orang-orang percaya dipenuhi Roh Kudus harus bergulir terus-menerus. Seharusnya tidak boleh ada jeda Bapak Ibu. Kalau kita hitung ada Pentakosta 1, 2, dan 3, maka Bapak Ibu itu terdapat jeda atau kekosongan waktu yang terbuang dengan sia-sia. Misalnya ya, Pentakosta pertama diberitakan dalam Alkitab Perjanjian Baru itu sekitar tahun 34 Masehi. Ya. Sekitar 34 Masehi. Ya, itu yang terjadi di Pentakosta di Perjanjian Baru. Ya. Lalu kalau peristiwa Azusa Street ya, nomor 312 yang terjadi pada tahun 1906 mau dikatakan sebagai Pentakosta kedua, maka terdapat jeda sekitar 1872 tahun Bapak Ibu. Dan kalau tahun 2021 dikatakan sebagai Pentakosta ketiga, ya, maka akan ada jeda 115 tahun yang terbuang dengan sia-sia. Ini namanya bukan lagi Pentakosta senantiasa, tapi Pentakosta musiman Bapak Ibu. Ya,
peristiwa hari Pentakosta yang diberitakan Alkitab seharusnya menjadi momentum buat kita, buat Anda dan saya untuk terus hidup dipenuhi Roh Kudus senantiasa, Bapak Ibu. Senantiasa. Peristiwa ini harus digulirkan terus-menerus dan berlaku di segala zaman. Jangan jadikan peristiwa Pentakosta menjadi peristiwa musiman. Kalau hari Pentakosta dijadikan peristiwa musiman, maka mujizat dan keajaibannya pun, Bapak Ibu, terjadi secara musiman, Bapak Ibu, ya. Dan memenangkan jiwa juga musiman. Tapi kalau kita jadikan peristiwa hari Pentakosta dalam Alkitab sebagai hari Pentakosta senantiasa, maka peristiwa ini tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia akan bergulir terus menerus, Bapak Ibu, ya. Dan kalau hal ini diterapkan dalam gereja-gereja aliran apapun, maka bumi penuh kemuliaannya. Yesus Kristus akan segera datang untuk yang kedua kalinya mengukuhkan kerajaannya di muka bumi. Tapi kalau gereja ya tidak bersatu, ya bagaimana Yesus mau mempercepat kedatangannya untuk yang kedua kalinya? Gereja dan komunitas orang percaya bisa menjadi pusat solusi, terutama bagi yang belum percaya kepada Injil Kristus. Kalau kita terus dipenuhi Roh Kudus, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah power daripada Roh Kudus, ya, di dalam komunitas kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu, kita hari ini belajar bahwa di dalam komunitas kerajaan Allah itu harus ada yang namanya mengucap syukur senantiasa dan dipenuhi Roh Kudus senantiasa juga. Ya, sehingga apa? Sehingga itu pun terjadi pada zaman sekarang di mana kita harus dipenuhi Roh Kudus senantiasa juga. Itulah yang akan menguatkan kita semua anak-anak Tuhan sehingga komunitas kerajaan Allah mencapai apa yang Tuhan kehendaki, yaitu manusia roh kita menjadi kuat, sehat, dan akhirnya kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengar lewat ibadah online hari ini. Biarlah spirit Pentakosta ada terus di dalam komunitas kerajaan Allah. Ada terus di dalam komunitas orang-orang percaya. Terus bergema dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terutama dalam komunitas sepakat yang ada di Abba Love Industri atau di gereja manapun juga. Biarlah kiranya kompak-kompak ini yang ada di dalam ibadah manapun juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukan hanya semata-mata hanya sebuah komunitas yang asal ada, tetapi menjadi komunitas kerajaan Allah yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau Tuhan bisa pakai komunitas kecil di Yerusalem, di Inggris dan Azusa Street secara luar biasa menjangkau banyak orang yang menjadi percaya kepada Injil kebenaran, yaitu Injil Kristus, maka kami percaya jika kami memiliki kehausan yang sama, maka kami bisa juga dipenuhi Roh Kudus sehingga kami komunitas kerajaan Allah bisa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa sebagai mercusuar untuk menjangkau orang-orang yang membutuhkan Injil Kristus. Terima kasih Bapak, sembuhkan juga kalau ada jemaat yang sakit dimanapun berada, biarlah mereka juga disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Kristus, menyembuhkan sakit penyakit yang ada. Dan kalau ada masalah yang berat ataupun yang mengalami beban yang berat, biarlah Roh Kudus memberikan jalan keluar yang terbaik sehingga ada sukacita dan pengucapan syukur dalam setiap masalah hidupnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan, mari tiba saatnya kita mau terima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu, biarlah hari ini kami terima berkat besar dari Allah Bapa yang penuh dengan sukacita, kasih sayang, keselamatan, kesetiaan, kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus, pengingatan, pengajaran, penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau dan aku, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan terima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika ada dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang membutuhkan pelayanan doa atau pelayanan konseling, maka Bapak Ibu juga dapat menghubungi nomor-nomor hotline di bawah ini, ya. Jangan ragu dan jangan malu Bapak Ibu yang perlu dukungan doa, perlu konseling, bisa silakan hubungi hotline yang sudah tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.